perkenalkan nama saya Dewi Sri Lestari dari Prodi Ilmu Komunikasi dengan NIM 0528353662. Di sini saya akan mengerjakan tugas 3 dengan berpidato dengan tema menjaga kesehatan mental di kalangan mahasiswa dengan tujuan umum memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang pentingnya menjaga kesehatan mental secara menjalani kehidupan akademik dengan tujuan khusus mengedukasi mahasiswa mengenai penyebab faktor stres dan burnout di lingkungan kampus. Yang kedua, mengajak mahasiswa untuk lebih terbuka dalam membicarakan isu kesehatan mental. Yang ketiga, memberikan strategi sederhana untuk menjaga keseimbangan antara studi, sosial, dan istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati untuk para dosen, para staf akademik, dan juga teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas karenanya kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin yang saya hormati, mahasiswa sering disebut sebagai agen perubahan bagi masa depan bangsa. Namun, di balik semangat dan idealisme itu, tak jarang tersimpan berbagai tekanan, kecemasan, dan juga rasa lelah yang tidak terlihat. Banyak dari kita yang berjuang dalam diam dalam menghadapi tuntutan akademik, ekspektasi keluarga, tekanan sosial, serta perasaan tidak mampu memenuhi standar yang tinggi. Semua hal tersebut berdampak langsung pada kesehatan mental, aspek yang sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Pentingnya kesehatan mental bagi mahasiswa. Kesehatan mental merupakan kondisi di mana seseorang mampu berpikir secara jernih, mengendalikan emosi, dan berinteraksi secara positif dengan lingkungannya. Bagi mahasiswa, kesehatan mental sangat berperan dalam menentukan kualitas belajar, kemampuan bersosialisasi, serta daya tahan menghadapi tekanan hidup. Sayangnya, dalam kehidupan kampus yang penuh persaingan, kesehatan mental seringkali diabaikan. Menurut data Kementerian RI tahun 2023, sekitar 21,8% mahasiswa di Indonesia mengalami gangguan mental secara ringan atau sedang seperti stres kronis, kecemasan, hingga depresi. Bahkan WHO mencatat dari 4 remaja dan dewasa muda mengalami gangguan mental di masa transisi menuju dewasa. Angka ini bukan hanya data statistik ya, melainkan gambaran nyata bahwa mahasiswa di sekitar kita yang sebenarnya sedang berjuang dalam senyap. Faktor penyebab stres dan burnout di kalangan mahasiswa antara lain: pertama, tekanan akademik. Banyaknya tugas, ujian, dan tuntutan nilai yang sering membuat mahasiswa merasa tidak cukup baik. Yang kedua, kurangnya manajemen waktu dan sulitnya menyeimbangkan antara kuliah, organisasi, pekerjaan, dan kehidupan pribadi kita. Yang ketiga, ekspektasi sosial dan keluarga. Kadang keluarga memberikan tekanan untuk berprestasi demi membanggakan kedua orang tua kita atau menjaga citra diri kita di hadapan teman. Yang keempat, membandingkan diri kita di media sosial dengan melihat pencapaian orang lain kadang membuat kita merasa tertinggal dan tidak dihargai. Yang kelima, kurangnya dukungan emosional. Tidak semua mahasiswa memiliki lingkungan yang memahami pentingnya kesehatan mental. Kombinasi faktor-faktor ini sering menimbulkan kelelahan emosional, kehilangan motivasi, dan bahkan perasaan terisolasi dari lingkungan sosial. Pentingnya keterbukaan dan dukungan sosial. Hadirin yang saya cintai, kesehatan mental bukan sesuatu yang harus disembunyikan. Kita harus berani terbuka dan berani berbicara tentang perasaan kita. Membicarakan kesehatan mental bukanlah tanda kelemahan, melainkan bentuk keberanian. Keterbukaan ini sangat penting karena dapat membuka jalan bagi dukungan sosial dari teman, keluarga, maupun pihak kampus. Bayangkan jika kita hidup di lingkungan yang saling mendengarkan, saling memahami, dan tidak mudah menghakimi, tentu akan jauh lebih sehat secara mental dan emosional.
Kampus juga memiliki peran penting dalam hal ini, layanan konseling mahasiswa, program mentoring, dan kegiatan yang menimbulkan rasa empati sosial perlu diperkuat agar mahasiswa memiliki tempat yang aman untuk berbagi. Strategi menjaga kesehatan mental antara lain, yang pertama, mengatur waktu dengan baik. Buatlah jadwal belajar dan istirahat yang seimbang, hindari menunda-nunda pekerjaan. Yang kedua, istirahat yang cukup, tidur selama 7-8 jam agar tubuh dan pikiran kita tetap fresh. Yang ketiga, melakukan aktivitas fisik dan hobi, olahraga ringan, mendengarkan musik, membaca buku, atau berkarya bisa membantu mengurangi stres. Yang keempat, membatasi penggunaan media sosial. Gunakan media digital secara baik, jangan membandingkan diri kita dengan orang lain. Yang kelima, membangun hubungan sosial yang sehat. Teman yang suportif bisa menjadi tempat berbagi cerita dan dukungan moral. Yang keenam, cari bantuan profesional. Jika merasa terlalu lelah, jangan ragu berkonsultasi dengan konselor atau psikolog kampus. Ingatlah, menjaga kesehatan mental bukan sekedar tidak stres, tetapi juga tentang bagaimana kita mampu mengendalikan diri, menghargai diri, dan menciptakan keseimbangan hidup. Hadirin sekalian, kesehatan mental adalah fondasi dari segala aspek kehidupan kita sebagai mahasiswa. Tanpa mental yang sehat, prestasi akademik, relasi sosial, dan cita-cita masa depan bisa terganggu. Mari kita mulai dari diri sendiri, belajar untuk tidak terlalu keras pada diri kita, menghargai setiap proses, dan tidak ragu meminta pertolongan jika dibutuhkan. Jadilah lingkungan kampus kita sebagai tempat yang peduli, inklusif, dan saling mendukung. Ingatlah, kita semua sedang berproses. Tidak apa-apa untuk tidak selalu kuat. Yang penting, kita terus berusaha bangkit, mencari bantuan, dan menjaga diri. Akhir kata, semoga kita bisa menjadi generasi muda yang tangguh, berprestasi, serta memiliki keseimbangan antara kecerdasan intelektual dan kesehatan mental. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.